Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Manajemen Informatika 57, kelas BP2, kelompok 10 dalam mata kuliah Teknik Riset Operasi akan memaparkan proyek pertama kami mengenai permasalahan dalam metode simplex. Permasalahan dan alasan kami memilih topik optimalisasi produksi pembangunan rumah. Permasalahan yaitu menghitung jumlah rumah dari 3 tipe rumah, sederhana, menengah, mewah, yang harus dibangun agar keuntungan yang didapatkan maksimum. Alasan yaitu dalam produksi pembangunan rumah untuk mengetahui jumlah tipe rumah yang dapat dibangun dengan berbagai kendala yang ada, metode simplex diharapkan dapat diimplementasikan oleh para kontraktor sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimum dengan meminimumkan dana yang tersedia. Permasalahannya adalah seorang kontraktor merencanakan untuk membangun 3 tipe rumah dalam kurung sederhana, menengah, dan mewah yang biaya pembuatan per unitnya adalah 20, 50, dan 80 juta rupiah. Dana yang tersedia adalah sebesar 4.000 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh masing-masing adalah sebesar 5, 15, dan 30 juta rupiah. Berapa jumlah rumah tipe-tipe yang harus ia bangun agar keuntungan yang ia dapatkan maksimum? Ini adalah formulasi PL-nya. Tipe sederhana dengan persentase minimal 50%, dan rumah mewah maksimal itu 20%, dan ketersediaan dananya full itu ada di 4.000 juta rupiah. Yaitu ada slide pendefinisian masalah. Di sini variabel keputusannya adalah A untuk jumlah tipe rumah sederhana yang harus dibangun, B jumlah tipe rumah menengah yang harus dibangun, C jumlah tipe rumah mewah yang harus dibangun. Fungsi objektifnya ada di bawah situ. Dan ini adalah batasannya, yaitu ada slide membangun formulasi. Selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan secara manual. Pertama yaitu mengubah PL dalam bentuk standar. Cara pertama yaitu dengan meminimumkan Z dengan mengali kedua ros dengan min 1. Lalu menambahkan variabel select kepada tiap-tiap kendala. Caranya yaitu jika kendala memiliki tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, maka variabel akan ditambahkan, dan jika kendala memiliki tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka kendala akan dikurangi. Setelah menentukan bentuk standar dari persamaan, lalu kita akan masukkan ke dalam tabel awal. Yang pertama yaitu contohnya pada variabel min Z. Nilai A yaitu min 5 dan min 15 untuk nilai B dan min 30 untuk nilai C. Dan tidak memiliki nilai kanan. Begitu seterusnya dengan kendala-kendala yang lainnya. Lalu kita dapat melakukan iterasi pertama dengan variabel masuk berada di kolom C karena koefisien C memiliki koefisien paling negatif, dan variabel keluar berada pada D3 karena memiliki uji rasio terkecil, di mana di sini masih ada elemen selain pivot yang tidak bernilai 0 sehingga kita harus melakukan OBD yang akan mengenolkan elemen tersebut, sehingga kita menghasilkan iterasi kedua, variabel masuknya berada pada di kolom B, variabel keluarnya berada pada di baris D1. Tetapi di sini kita lihat masih ada pivot yang tidak bernilai 1, maka kita harus melakukan OBD yang akan mengsatukan pivot tersebut. Dan di sini kita lihat masih ada elemen selain pivot yang tidak bernilai 0, sehingga kita lakukan kembali OBD. Nah, di sini kita lihat sudah mengikuti ketentuan bahwa pivot harus bernilai 1 dan elemen selain pivot harus bernilai 0. Kita lihat lagi tidak ada koefisien fungsi objektif yang masih negatif, maka iterasi berhenti dan dapat kita simpulkan PL sudah optimal. Dan kesimpulannya, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari pembangunan tersebut sebesar 1.260 dalam juta rupiah. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah menggunakan software. Di sini kami menggunakan software POMGM. Langsung saja kita masuk ke softwarenya. Yang pertama, kita klik modulnya dulu. Kita pasti memilih linear programming. Selanjutnya kita pilih file, kita klik new. Langsung saja kita beri judul project kita, yaitu project 1. Kita masukin jumlah kendala kita, 3 kendala. Kita masukin jumlah variabel kita. Ya. Untuk objektifnya yaitu maximize, betul. Untuk pemberian nama barisnya, kita constraint 1 dan 3.
Untuk pemberian nama kolomnya yaitu kita pilih A, B, C, D, E. Klik OK. Selanjutnya kita masukin fungsi objektifnya. Yang pertama yaitu 5A, 15B, dan 30C. Selanjutnya kita masukin kendala pertama yaitu 20A, selanjutnya 50B, dan 80C. Untuk batasannya yaitu betul, kurang dari. Untuk nilai sisi kanannya yaitu 4000. Selanjutnya kita masukin kendala kedua yaitu 1A, batasannya kita atur. Nilai sisi kanannya yaitu 100. Selanjutnya kita masukin kendala ketiga yaitu ada 1C. Kita masukin nilai sisi kanannya 10. Kalau kita sudah menginputkan semuanya, kita klik solve. Nah, di sini langsung muncul linear programming resultnya. Nah, di sini kita menemukan solusinya, yaitu ada 100A, 24B, dan 10C. Untuk nilai maksimumnya yaitu 1160. Selain itu kita juga bisa mengecek yaitu seperti ranking, solusi list, iterasi, dan duanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a